Rasulullah ketika sudah meninggal nanti akan menempati salah satu dua tempat. Innalladzi manzilun fi jannah wa manzilun fi sa'id. Benar kalau saya. Jadi ketika anak Adam nanti sudah meninggal, ada dua tempat yang disediakan baginya. Satu bertempat di surga atau bertempat di neraka. Hanya dua itu toh, tidak boleh memilih Aisyah di tengah-tengah, tidak ada. Bahkan sahabat Umar bin Khattab itu pernah berkata, seandainya amalanku selama ini, sedekahku selama ini untuk menebus kesalahan saya, itu saya sudah senang. Tapi Rasul bersabda enggak ada yang seperti itu. Kalau enggak surga, yang neraka. Nah, kalau kita ingat mati itu, bahwa mati sewaktu-waktu itu pasti kita akan hati-hati. Enggak berani untuk berbuat dosa. Kemudian kita akan ngamalnya lebih banyak untuk sangu setelah Bapak Ibu. Ini namanya makam Baqi al-Gharqad. Gharqad itu nama sebuah pohon, nama pohon. Dulu ini sebelum Rasulullah ke sini, ini dulu makamnya orang-orang Yahudi. Setelah orang-orang Yahudi terusir dari sini, kemudian makam ini dipakai oleh orang-orang Islam sampai sekarang. Jadi orang yang meninggal di dalam tanah haram Madinah, itu semua disolatkan di Masjid Nabawi, kemudian dimakamkan di sini. Termasuk orang-orang yang datang umroh atau haji. Nah itu. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka kerjakanlah. Malam yastati ayyamuta fil Madinah falyaf'al. Barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, maka kerjakan. Karena apa? Orang yang dimakamkan di dua tanah haram, Madinah dan Mekah, itu satu jaminan akan terhindar dari penjelajahan Dajjal. Karena banyak hadis meriwayatkan Dajjal itu tidak akan bisa masuk di dua tanah haram. Maka kerjakanlah. Yang kedua, barang siapa yang mampu meninggal di Madinah, kerjakanlah. Kemudian Nabi berjanji akan menjadi penanggung. Nanti jika orang itu masih ada kesalahan atau dosa, beliau yang akan berjanji memberikan syafaat. Pengen apa pengen Bapak? Umar bin Khattab habis itu selalu berdoa Bapak Ibu. Berdoanya gimana? Allahumma rzuqna syahadatan fi sabilik waj'al mauti fi baladi rasulik. Ya Allah, berikanlah aku rizki bisa mati syahid dan jadikanlah matiku nanti di negara utusanmu, maksudnya Madinah. Alhamdulillah doanya terkabul. Umar bin Khattab ketika mengimami sholat subuh, beliau ditusuk oleh orang munafik. Sinten namanya? Abu Gosok. Abu Lu'lu'ah. Ya, sampai meninggal dunia. Umar bin Khattab dimakamkan di mana? Di Madinah. Di sini? Bukan. Di mana? Bersama Rasulullah di samping Raudhah, yang dulu rumahnya Rasulullah bersama Ibu Aisyah. Jadi di sana di bawah kubah hijau itu ada 3 makam. Satu makamnya Rasulullah, kedua makamnya mertuanya siapa? Bakar, ibunya bapaknya Ibu Aisyah. Kemudian makamnya Umar bin Khattab. Ibunya siapa? Anaknya Umar bin Khattab juga istrinya Rasulullah. Sinten namanya? Zainab ya. Zainab, betul. Hafsah, betul, Hafsah. Apa? Dan istri-istri Rasulullah semua dimakamkan di sini, Bapak. Kecuali ada 3. Loh, bahasa hadis kan ngoten. Semua ternyata di belakang ada kecuali. Semua kecuali 3, ya. Yang kecuali 3 itu 1 Ibu Khadijah, di mana kemarin? Di Ma'la ya, Mekah. Kemudian Ibu Maimunah itu di Nawariyah, daerah yang akan masuk ke Mekah sebelum Tanim kalau dari sini. Kemudian
Ibu Maria Al-Khibtiyah. Itu di Husainiyah sana, daerah dekat Arafah. Nah, semuanya di sini. Bu Aisyah, Hafsah, Zainab, sinten malih? Umi Salamah. Umi itu ibu, Salamah itu selamat. Berarti ibu selamat. Nah, semua di sini. Termasuk khalifah ketiga. Siapa khalifah ketiga? Utsman ibnu. Contoh makam di sini itu tidak ada yang dibangun kijing. Karena apa? Dibangun kijing itu nanti akan menjadi sasarannya Dajjal. Padahal Dajjal nggak masuk sini, tapi tetap nggak dikijing. Dajjal itu diterangkan di riwayat hadis Tirmidzi, Bapak Ibu, jalannya itu diseret kakinya, nggak diangkat, dan setiap akan nyandung gundukan, didukir. Dajjal itu tidak cuma satu, Bapak Ibu. Dajjal itu jumlahnya banyak, sehingga ketika jalan itu suaranya kayak suara hujan yang dibawa angin. Sudah ngeri dengar suaranya aja. Nah, dia diberi kekuasaan oleh Allah, diberi kemampuan oleh Allah untuk membangunkan orang yang sudah mati. Terus ditanya sama Dajjal, kamu ikut siapa? Padahal Dajjal itu diizinkan oleh Allah bisa membawa surga. Mohon maaf, surganya tangan kanannya Dajjal itu membawa neraka, tangan kirinya membawa surga. Nah, itulah keimanannya nggak kuat. Orang salah milih. Ancaman Dajjal, kalau kamu nggak ikut saya, maka akan saya gergaji sampai terbelah manusia. Kalau orang ikut Dajjal, nanti hewan-hewan ternak, tanam-tanamannya itu langsung subur. Diterangkan di hadis begitu. Jadi hewan-hewan ternak itu langsung ada susu-susunya, gemuk semua. Kalau nggak ikut langsung kurus semua. Itu kalau keimanannya nggak kuat, ya udah ikut. Kalau ikut Dajjal otomatis ke. Nah, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mewanti-wanti pada sahabatnya dulu untuk berdoa minta perlindungan. Nah, doa itu sering dibaca Nabi ketika at-tahiyat akhir sebelum salam. At-tahiyat selesai sebelum salam. Doanya gimana? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghromi. Terus salam. Assalamualaikum. Ya Allah. Bentar, Pak. Peninggalan sejarahnya itu yang mana? Orang mas. Lo jago ngalerin cang orang-orang. Mucik Arab deh boten. Yoga. Ibu, Bapak. Halo. Halo. Waalaikumsalam. Sehat Ibu Tasri. Amin. Semangat Ibu. Amin. Enggak tahu. Jadi mau ngeliat kursi roda, tapi dia kan kewalahan dorongnya. Abot gitu. Yo. Sudah Lah mboten ngetos. Lah terus ditinggal niki wau. Nggih. Tapi kan pertimbangannya dorongnya. Napa gampang. Nggih. Anu aja masuk angin. Wingi ngerem kok nggih. Nah, Ngitik gundung. temundi. Nang Ya Allah ya Rob. Lah kok mboten manggil kula. Kula kan kamar 140 nek jajaran. Kalau ditulung yo ora gelem. Mboten nggih. Gelem. Ya anu nggih. Harusnya aku. Beda cilik. Bapak kan iso. Bahkan ya Allah. Ya itu.
ayu lah, luar mesti loro wae dah. Ini wae kawat ditutup biar terus mau melata. Lagi terus buat gini, terus yang gini hotel lu lah, tak kilo. Buang nang. Masalahnya nak ini mau penting. Kalau pengen hutan, penuh kafe. Masa itu waduh ini. Itu diminta maksimal jam 10 sudah siap di lobi, di kamar masing-masing, di depan kamar masing-masing. Oke. Kemudian Bapak Ibu nanti bisa sholat zuhur dulu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Langsung di jamak qashar. Alhamdulillah ya. Bapak Ibu nanti tas tenteng boleh ditaruh di bawah, asalkan jangan maksudnya dari kamar turun nanti di bawah ya. Nanti setelah naik bis boleh ditaruh di bagasi. Oh ya. Tapi terakhir aja. Yeah. Karena apa? Nanti ketika bis sudah parkir di bandara, tas itu jangan sampai dibawa poter, tas tenteng. Karena hitungannya per biji. Bawa sendiri ke dalam nggak apa-apa. Tapi koper bukan bapak-bapak ibu-ibu yang bawa. Dicaking di dalam bis sekalian gendrangan. Nggak apa-apa, boleh. Caking dalam bis boleh. Untuk mengurangi biaya. Masalahnya hitungannya per tas itu 20 real per biji. Ampun ya. Terus nanti insya Allah bisnya itu datangnya agak telat karena bapak-bapak ibu-ibu terbangnya jam 10 malam. Jam 10 malam itu peraturannya kalau penerbangan internasional jam 6 harus sudah sampai bandara. Bapak Ibu, bandaranya di sini tidak jauh. Mungkin perjalanan kalau nggak macet itu lancar ya. Kalau lancar itu hanya 15 menit saja dari sini. Dekat. Terus pastikan ya yang membawa zam-zam tutupnya rapat. Jangan sampai tembes. Nah, Bapak Ibu siang nanti sholat zuhurnya di masjid, ikut imam. Kalau yang ke masjid ya, 4 rakaat. Kemudian langsung sholat asar 2 rakaat. Jadi jamak qashar. Setelah itu kembali ke hotel, makan siang. Nah, nanti Bapak Ibu bisa kembali ke kamar. Kalau petugas sudah menyuruh keluar, Bapak Ibu keluar turun ke lobi. Jadi kita nanti nunggu busnya di lobi. Ada yang badannya panas nggak? Ada Pak Eko. Ada timbangan nggak? Tapi tanggapannya kalau angkat ini kira-kira nggak ngurus itu. Cantolan. Nggak usah, insya Allah Bu, aman. Bismillah. Buatan patok aneh timbang menjadi siji tok. Saya Pak Man. Saya Pak Man orang kalau liku kurang berarti ya ning iso. Masalahnya diangkat-angkat Pak Man.
Terus napa maneh Pak? Pak Man, pingin niku ben kula kira-kira Iya, tinggal aku di sini, di hotel ini. Engkau sih, saya tanteni. Hah? aku mah ya baju. Baju bojoku rak pas. Ya, ya. Ya kayak kan aneh, Mbak. Satu ini. Oh, jadi Ya. ngono. Udah bawa enggak apa-apa. Akhirnya bangun apa itu? Bangun kubahnya itu dikasih pintu. Nanti kalau lama nggak hujan terus dibuka. Padahal selama ini 11 tahun ya di Madinah itu kalau memang orang-orang sini sudah ingin hujan itu biasanya Masjidil Haram sama Masjid Nabawi ini mengadakan sholat istiqos. Nanti sholat berapa kali itu langsung turun hujan juga. Kalau Pak. Adapun kubah warnanya beda itu memang nggak ada tujuan lain. Tapi bisa untuk taman dari beberapa tamannya. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ya. Itu di kubah hijau itu ada yang mentol itu. Pernah dengar mungkin ya? Belum. Pernah dengar ceritanya yang aneh-aneh. Katanya orang mau nyuri apa itu naik sana ke sambar petir. Terus akhirnya sekalian dipupuk gitu, ditutup pakai seng. Bukan. Itu kalau saya tanya-tanyakan syekh-syekh yang ada di sini, memang dulu itu itu merupakan pintu. Jadi orang mau bersih-bersih naik itu lewatnya dalam. Tapi ada cerita lagi, tapi saya nggak percaya, cuma cerita aja. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Al-Mukiram beliau Bapak Haji Supardiman sarjana hukum. Al-Mukiram Bapak Kiai Sohibul Nyai. Al-Mukiram Bapak-bapak, Ibu-ibu, Diyufur Rahman dari PT Jelajah Wisata Thayyibah. Al-Mukiram Bapak-bapak, Ibu-ibu di Rahman dari PT Jelajah Wisata Thayyibah yang berbahagia. Bapak Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, mengawali perjalanan kita pada sore hari ini, mana Allah memberikan sehat, kuat, panjang umur, bisa lancar ibadah. Maka berkali-kali kita bersyukur kepada Allah agar nikmat yang beliau berikan akan ditambah lagi. Bapak Ibu, kita lihat sebelah kanan. Nuhun gini. Ini adalah pintu Masjidil Nabawi
Taman Taman. atau Uhud. Karena apa? Lurus ke arah kiri. Jelone. Di sana ada Jabal Uhud. Dan di kanan sana jauh Bapak Ibu ada 3 jenazah yang sangat mulia, yaitu beliau Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan juga Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bapak Ibu, salawat dan salam selalu kita berikan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan suri tauladan kepada kita semua dan nanti akan memberikan syafaat di hari kiamat atau di akhirat nanti atau di yaumul hisab. Kita doakan dengan bacaan Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih tak terhingga saya ucapkan kepada bapak-bapak ibu-ibu dengan ucapan syukur alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Bapak Ibu, saya ulangi lagi, hari ini Bapak Ibu harus meninggalkan agaknya di belakang rumpi ya. Iya kok seneng. Bapak jangan ngomongin tetangga ya, atau ngomongin teman ya, nanti pahalanya hilang. Pahala kita yang selama di Mekah Madinah kalau dipakai rumpi ngomongin tetangga, ngomongin orang lain, pahalanya akan hilang. Bapak Ibu, sebelum Bapak Ibu melangkah jauh meninggalkan kota Madinatul Munawwarah, mari kita berdoa agar perjalanan Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saya ke tempat tujuan masing-masing sampai di rumah masing-masing, Allah memberikan perlindungan, penjagaan sehingga perjalanan kita semua nyaman, aman, selamat, lancar dan penuh barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah. Was samawati matwiyatun bi yaminihi. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza al-birra wa taqwa wa min al-'amali ma tarda. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza wa tawi 'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udzu bika min wa'tha'is safar wa ka'abatil mandor wa su'il munqalabi fil mali wal ahli wal waladi. Allahumma yassirna lil yusra wa jannibna usra waghfir lana fil akhirati wal ula waj'alna min a'immatil muttaqin. Allahumma rzuqna rizqan hasanan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Allahumma ballighna Makkah wal Madinah wa Arafah warzuqna al-hajjal mabrur warfa'na waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya
hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, doa sudah kita panjatkan. Bapak Ibu, masih terasa sakit ya, meninggalkan kota tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu kota Madinah yang dulu bernama Yathrib. Bapak Ibu, perjalanan kita dari Madinah menuju ke bandara itu sebenarnya tidak jauh, tidak lama. Namun saya suruh pelan-pelan karena apa? Karena waktu check-in bapak-bapak itu minimal setengah 6. Jadi agar sampai ke sana tidak ditolak ya, karena belum waktunya masuk, maka perjalanan pelan-pelan. Semangat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah semangat Pak Suprapto Ibu. Lah, ya itu Pak Tri. Nah, semangat Pak Tri. Ya oke, kita menuju tanah air. Moga-moga kita dipanggil Allah lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kok mau ngurus Mbak Nani, bisa. Kok mau ngurus Mbak Nani. Mbak Nani kok ngomong. Iya.
lingkungan sekitar. Lembut itu contohnya apa? Kalau dari sebelum umrah itu latah, gitu. Kesandung itu bacok umpamanya ya Bapak Ibu ya. Setelah pulang umrah ya kesandung umpamanya ya innalillahi gitu. Tuh batu kamu kok di situ, kaki saya nggak ada matanya, minta maaf ya batu. Kan mah lembut Bapak Ibu ya, lembut. Walaupun ibu-ibu mau wangkel kali bapak nah pun mateng anggenipun masak nyaosi dahar itu gitu ingkang sae Pak yang bagus dhewe ini masaknya pun mateng monggo dahar. Itu Bapak Ibu dua poin yang menandakan bahwasanya hajinya mabrur. Apa tadi yang pertama? Senang sodaqah. Yang kedua ucapan yang lemah lembut. Astagfirullah. Ini jatah belanja saya tak alhamdulillah. Itu Bapak Ibu ya diawali senang boleh alhamdulillah. Pak senang Pak alhamdulillah senang. Gitu Bapak Ibu ya. Tekok, betul ngoten ya. Orangnya duit tekok. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah dan tutur kata yang kurang berkenan, tingkah laku yang kurang berkenan pada tulisan dari Bapak Ibu. Alhamdulillah kita sudah sampai di bandara ya. Mungkin Bapak Ibu bosan mendengarkan ular-ular saya. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Karena apa Bapak Ibu? Ini harus saya sampaikan agar haji atau umroh Bapak-bapak Ibu menjadi umroh yang makbul, menjadi umroh yang makbul. Mudah-mudahan perjalanan Bapak-bapak Ibu bisa berdoa lagi dari naik pesawat sampai di rumah Allah memberikan keamanan, keselamatan, kenyamanan dan penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, nanti yang pakai kursi dorong mohon maaf turun dari bis sampai masuk ke ruang tunggu itu belum pakai kursi dorong. Nanti dari ruang tunggu menuju boarding ada petugas yang diminta untuk dorong. Kursinya gimana? Sudah disediakan. Kemudian dari ruang boarding sampai masuk ke pesawat nanti juga ada yang mendorong kursi. Itu artinya Bapak Ibu naik yang didorong ya, naik kursi dorong. Ketika ditanya keluarganya pasti Bapak Ibu akan kangen kepada saya. Ada yang jawab enggak yo. Saya yang jawab enggak yo itu dalam perjalanan ziarah itu banyak jalan yang gelap. Bapak Ibu sudah banyak menimba pahala dari beribadah di dua tanah suci yaitu Makkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah. Alhamdulillah banyak doa-doa yang sudah terpanjatkan di sini. Alhamdulillah banyak kalimat-kalimat thayyibah yang Bapak Ibu ucapkan dan juga banyak permintaan ampun karena Bapak Ibu panjatkan untuk diri sendiri, untuk istri, untuk suami, untuk anak, untuk orang tua, untuk saudara-saudara Islam, saudara-saudara iman. Mudah-mudahan semua yang Bapak Ibu panjatkan, amal ibadah yang Bapak Ibu kerjakan, Allah menerima dan memberikan pahala yang sebesar-besarnya dan memberikan ampunan yang sebesar-besarnya. Amin. Bapak Ibu, nanti
menuju ke tempat atau ruang tunggu. Nah, kita menunggu di sana. Nanti sampai ada komando untuk masuk ke dalam bandara, karena besoknya semua akan diturunkan, semua jamaah itu akan diturunkan di bandara haji, ya, bandara haji. Jadi nanti setelah turun kita ada ruang tunggu, kita masuk di sana. Selesai itu ketika sudah diundang masuk oleh petugas, maka kita masuk untuk pembagian tiket dan paspor bapak-bapak ini. Selesai itu bapak itu akan dibimbing, diajak masuk ke ruang boarding. Nanti insya Allah bapak itu ketika di ruang tunggu akan dibagikan ayam goyeng al-baik, satu persatu hadiah dari PT Jelajah Hibah. Nanti yang tidak mau bisa dikasihkan saya. Halo? Mau apa mau? Mau. Nah, itu baik. Alhamdulillah Bapak Ibu, detik ini, mulai detik ini, hari ini, nanti ketika Ibu Bapak Ibu sudah masuk ke dalam ruang boarding, canda tawa bersama kita, maksudnya bersama saya, ya, akan terhalang Bapak Ibu, ya, dan akan terhalang. Nah, insya Allah Bapak Ibu begitu sampai ke Jakarta, kemudian pulang sampai ke rumah, kemudian kumpul-kumpul dengan keluarga. Wah, wingi iki ya Pak Man nganggo HP, arek nganggo HP kaya Pak Ne iki kan yo angel to golek tak golek ini aku lho Mas. Enggak digoleki. Jadi wingi yo sisan tiket ngono ya enak ya. Enggak nyetak. Kan pun di anu pancen wis dikok kok paringi meneh. Kan di print ke Bu. Mendek ke. Sudah di print kan. Nggih, ke petugasnya to nggih. Huh?